Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, embun pagi tanggal 5 Januari 2021 kembali mengudara di studio Bandung TV, Jalan Arsan Manik nomor 12. Alhamdulillah pagi ini pun juga kita telah kedatangan tamu istimewa, yaitu dari ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahman Cipicung, Kabupaten Bandung, Bu ya. Yang sangat segar sekali ya kita ngelihat ibu-ibu di sini yang begitu bersemangat. Tentu juga selalu dihadiri oleh guru kita semua yang siap memberikan tausiah-tausiah yang menunjukkan kita semua. Apalagi hari ini kita akan mencoba mengenakan tema yang sangat berkaitan dengan berbagai kejadian masa kini yang begitu banyak konflik, begitu banyak sengkarut, begitu banyak permasalahan, yaitu tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin yang memberikan kedamaian. Baik, tanpa banyak ini kita akan coba langsung tanyakan Tad, apa kabar Tad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Tad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Agung dan ibu-ibu dari Baitur Rahman ya, Cipicung Manggahang ya. Syukur berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya dengar ibu-ibu jam berapa berangkat, Bu? Jam 5 ya. Jam 5 ya. Nah, karena harus ada meeting dulu sebentar ya untuk ini. Mudah-mudahan perjalanan ibu-ibu ke sini dijadikan pembuka surga, Bu ya, insyaallah ya. Tema kita kedamaian mendatangkan rahmat. Itu berdasarkan surat Al-Hujurat ayat ke-10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara mereka bila konflik. Wattaqullaha la'alakum turhamun, dan bertakwa. Nah, kalau lihat ayat ini ternyata mendamaikan, takwa bisa mendatangkan rahmat. Karena itu Islam itu asal kata dari aslam, islimu, islaman, selamat dan menyelamatkan. Menurut bahasa saja Islam itu selamat dan menyelamatkan, damai mendamaikan, harmonis mengharmoniskan, akur jeung ngakurkeun katanya. Nah, itu Islam. Menurut bahasa saja Islam selamat menyelamatkan. Berarti orang dia tidak jadi sumber pertengkaran. Makanya katanya orang baik itu dimanapun dia berada mendamaikan. Gitu Pak Agung. Ideanya begitu. Jika ada orang Islam yang selalu dimana untuk ini sering bertengkar. Satu karena perbedaan suku ya, sering itu. Makanya ketika Nabi berkhutbah wada di Padang Arafah, salah satu pesannya adalah la fadla li arabin ala ajamin ila bitaqwa. Jangan bangga suku Arab dan suku Ajam dan suku yang lainnya ila bitaqwa, kecuali dengan takwa. Itu intinya apa? Jangan sampai gara-gara beda suku jadi sumber pertengkaran. Karena beda suku untuk saling mengenal. Jadi Islam sangat terbuka untuk saling mengenal, saling mendamaikan dengan siapapun. Itu satu ya. Dan kita cukup lama dijajah itu ya. Padahal katanya Belanda itu dengan Tasik aja masih gede Tasik ya. Allah. Tapi bisa menjajah sampai berapa? 350 tahun. Untung orang Sunda tuh baru leka bagiannya. Itu 50 tahun gitu kan. Campur. Ternyata fanatisme kesukuan diadu dombakan sehingga tidak ada. Makin fanatik kesukuan, makin jauh dari rahmat Allah. Makanya Islam datang lintas suku, lintas mazhab, lintas organisasi. Silahkan, saya orang Sunda atau Sunda itu hati-hati.
Karena ketakwaan di hadapan Allah dilihat, bukan kesukuannya. Makanya kalau di Bandung kan tidak ada jalan Gajah Mada, ya? Iya. Nggak ada. Menjalan gajah ada, tak? Gajah Mada nggak ada. Itu awalnya. Dan itu, nah, berbangsa satu, berbahasa satu, apalagi bertanah air satu. Itu untuk mengikis fanatisme kesukuan. Dan ternyata lagu-lagu fanatisme kesukuan muncul zaman penjajah. Bandung itu bukan ibu kota Jawa Barat dulu itu, tapi ibu kota Parahyangan. Halo Bandung, ibu kota Parahyangan. Nanti muncul fanatik Parahyangan, fanatik Sunda. Jadi muncul ormas-ormas kayak Sundawani dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau salah menyikapinya bisa muncul fanatisme kesukuan. Islam datang itu bukan lihat sukunya, tapi kualitas takwanya. Anzilunas manazilahum. Tempatkan manusia itu sesuai dengan keahliannya. Dan di negara kita masih ada lah yang fanatik kesukuan. Kalau pimpinannya orang Sunda ke bawah, pimpinannya Jawa ke bawah, pimpinannya Jumpanang, ujungnya apa? Muncul yang pertengkaran antar suku. Kalau sudah perpecahan suku kan malu punya. Suku Naroromesen itu perpecahan suku. Berilah perpecahan antar suku. Itu satu. Kedua, fanatisme mazhab. Ini hati-hati juga. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu sampai 15.000 masalah, Pak. 15.000 dari mulai masalah sholat, masalah waris, masalah menyusu, segala macam. Beda semua. Beda semua. Oh. Tapi tidak saling menjelekan. Imam Syafi'i kalau subuh itu hatta, tapi kalau beliau pergi ke Irak, beliau tidak kunut karena menghormati pengikut Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Jadi perbedaannya. Makanya ketika saya ditanya, gimana? Saya suka kunut. Dia tidak kunut. Kalau dia imam tidak kunut, ikuti imam. Nah, kalau kita tidak kunut, imam kunut, ikuti imam. Kenapa? Al-khilafu syarun. Bertengkar itu jelek. Pasti ate goreng ya. Apapun. Hanya kalau ibu, yang pertama dia, yang kedua tinggalkan tempat itu. Tapi soal ya langsung kenapa pergi ketika dia terpancing amarah, malaikat bertambah jumlahnya. Ketika daripada majelis ini penuh dengan setan yang mendatangkan laknat, lebih baik saya tinggalkan tempat itu. Makanya kalau ada yang marah akan tunkan ya punya. Cina sorangan karena kaca, amak-amakan itu ya. Yang kedua kata Nabi, as-samtu zainul alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Daripada bicara. As-samtul islah. Diam itu damai. Nah, as-samtu zahab, diam itu emas. Ada saatnya diam. Ada saatnya bisa. Karena ternyata pembicaraan yang baik yang dianjurkan dalam Al-Quran adalah satu, nyuruh sedekah, kedua nyuruh baik, dan yang terakhir au islahim bainanas, atau bicaralah yang mendamaikan antar manusia. Begitu Pak Agung ya. Itu rahmat Allah akan mengalir selama kita jadi juru damai. Makanya kebaikan itu karena kebayang Pak yang saya damai dibakar terus sampai dalam itu adalah isinya Abu Lahab, karena kerjanya wa mra'atuhu hamalatal hatab, nyuruhan suami Bu, gosok suami terus. Itu namanya Ummu Jamil. Ummu itu cantik ibu ya, Jamilah itu cantik. Mundang-dang lila munsorat kedung itu. Walau alam ya. Itu ya. Baik pemirsa di rumah, menarik sekali ini tentang tema cinta damai ini, atau mendamaikan segala sesuatunya, baik itu dari etnis juga, nanti juga ada perbedaan suku budaya dan
agama tentu. Nanti kita akan lanjut setelah melihat beberapa pesan berikut ini, silakan. Baik, kembali di Embun Pagi setelah memburu solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Tak lupa kami ingatkan bahwa bisa di rumah bisa line interaktif ke nomor kami 0227214 atau di line WA-nya Pak Ustad 08122116740. Baik, kita lanjut. Tadi menarik sekali tadi bahwa antar kesukuan itu bisa menimbulkan perpecahan, bahkan perdebatan yang tidak pernah berakhir tadi. Cuman antisipasi minimal masing-masing pihak bisa menahan diri itu gimana tadi? Ya, saya waktu pergi ke Pontianak ya, itu ada komunitas Ciamis. Jadi penceramahnya Sunda, kemudian orang Sunda, budaya. Saya diingatkan oleh para tokoh di sana. Jadi kedatangan orang Sunda ini membawa kedamaian. Itu yang paling penting katanya. Ya. Itu yang paling penting. Jadi ibu-ibu, walaupun Sunda di mana wae kedahnyana kedamaian. Satu, karena Islam itu damai dan mendamaikan. Nah, siapa yang mendamaikan lebih dari duha. Langkung ti taraweh, langkung ti ibadah sunnah. Karena jangankan herang matanya gitu. Lain nganggo cepin asan di istirahat. Pada kamu itu katanya ciri ibu masak dalam keadaan damai. Sambalna terus teh meniladok gitu nya. Nah, ada keur damai. Mun keur paseanyeun sama ku beuring makanya bertengkar ya kita harus mengalah. Nah, 3 hari paling lama. Kalau keluarga besar 2 hari, kalau kakak beradik 1 hari. 1 hari. Bahkan suami istri itu nggak boleh lewat 1 jam. Nah, 1 jam. Mun pas saya ibu jam 11, lohor jam 12 saja. Nyamun hoyong war rada lila. Nah, kunci satu memang ramah ya, ramah, somea itu sampai ada penelitian orang yang cemberut itu 33 otot. Jadi jelema nu gede amek pasti gancang kolot tuh, karena kelelahan otot. Itu sampai gitu, sampai gak mungkin enak, nanti ada yang lebih enak dari rumah yang dulu yang luas. Tetap 2017 selesai, hanya ingin menikmati senyumnya Rasulullah SAW. Jadi karena Rasul itu juru damai, selalu senyum sama siapapun. Akhirnya Abdul lari dapat berkah yang luar biasa. Nah, orang jahiliyah itu kan cemberut terkenal. Bahkan dalam Al-Quran dan katanya Alhamdulillah termasuk innal bala'a bil mantik. Bencana itu berawal dari roman wajah. Begitu roman wajah, begitu salamatul insan fi hifdzil lisan, selamat manusia karena wajah yang penuh dengan kedamaian. Makanya paingan dalam Islam ya, kade cenah, kade kudu akur jeung dulur gitu nya. Karena mun pajauh kan moal wawuh. Mun moal geget mun teu padeukeut gitu nya. Itu bahasa yang bagus itu. Jadi supaya damai di mana saja berada, hindari fanatisme kesukaan, karena yakini di hadapan Allah itu yang dilihat bukan sunaknya, bukan jawanya, bukan batanya, tapi kualitas kerjanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi semua punya kesempatan, Pak.
Dan kita punya kelemahan, dia punya kelebihan. Ketika punya kelemahan, kita ditawar sesuatu, harus siap menolak. Itu bukan keahlian saya. Jangan dia, mangga, pasti mau beres lah. Orang yang jalan otaknya kayak diemut lah saya. Daripada kita berbuat yang menimbulkan kecelakaan untuk orang lain. Gitu. Nah, karena itu saya waktu ke Padang ya, masuk ke rumahnya Agus Salim, masuk ke rumahnya Muhammad Hatta ya, sampai ke keliling itu, ke Lombok juga. Karena mereka itu kan orang-orang daerah ya, yang menasional. Sumatera, begitu masuk ke negara, hilanglah Sumatera. Yang ada adalah NKRI. Sehingga satu pasukan, makanya bisa gabung dengan Otorisana Dinata, bisa gabung dengan ini. Kenapa? Kan tidak ada fanatisme kelompok. Sekarang ini dengan otonomi daerah sebetulnya itu bisa membahayakan. Kapan ada tari lele itu, pecel lele zaman presiden ya, itu gambaran kelompok. Di Jakarta itu sempat saya ngaji nggak jadi ya, karena ada yang di telinganya ditekerut itu, karena tukang bakso orang Sunda, sedangkan kopla itu orang Ambon. Nah ini hati-hati ya, kalau fanatisme kelompok lama-lama dia nggak ngakui kepada nabinya. Dan Muhammad SAW kan orang Arab ya. Kita mengakui beliau itu bukan Arabnya, tapi Rasulullah SAW. Nanti sholat pun nanti dirubah dengan bahasa sendiri. Nah, Allahu Akbar cek orang Arab, cek orang Padang, Allah gede banget. Cek orang Sunda, non, Allah agung pisan. Jadi ribu ya. Makanya hati-hati itu. Kesukaan tuh. Itu kan itu salah satunya. Nah, yang kedua tuh hati-hati dengan fanatisme mazhab. Itu hati-hati. Makanya ketika kita berikan karya, punten gaya wargi orang Persatuan Islam, gaya wargi orang ti Muhammadiyah, ti NU, katingali tek tawargi orang ti Persis ta. Asyhadu alla ilaha illallah, NU ta. Mun ngacung ti mimiti Muhammadiyah. Tamun teu ngacung nya geus paeh. Geus 75 sih punten. Di Mekah tuh Masya Allah, palingan dalam Islam ketika di Mekah tuh 3 kan yang dilarang. 1 jidal, berantem Bu. Kedua ropas, cawokah mendekati zina. 3 pusuk. Pusuk itu barang poyok. Saya pernah melihat orang cara sholat, moyokan mazhab nggak boleh, moyok postur tubuh nggak boleh. Saya pernah berdiri dekat paranti piring teh benar, baki. Tapi kita nggak saling pusuk pada liman membangun macam. Hanya kalau di satu komplek ada ormas iya mah enggak, tapi ulah fanatisme kelompok. Karena kedamaian itu di atas segalanya. Nih Pak Idam Khalid itu sempat sama-sama dengan Buya Hamka dari Muhammadiyah. Kita waktu itu di belakang kita kan ada yang kunut. Kita kedepankan kedamaian, kesampingkan ikhtilaf. Besok saya juga nama Mukhtar Khalid diambil dari beliau ya. Nama Mukhtar Khalid. Kunut beliau pakai sarung. Subuhnya biasanya kunut dia kunut. Ya jelas kan teman-teman NU itu protes. Kita harus sholat lagi. Sujud sahwi. Jawabannya sama. Di belakang kita banyak yang tidak kunut. Kita kedepankan kedamaian, kesampingkan fikih, mazhab dan organisasi. Makanya rahmat Allah tuh ngalir, kenapa? Membawa kedamaian dimanapun. Jangan sampai ngahaja kan. Sholat aja tidak. Saya pernah negur seorang karena rakaat pertama baca Al-Waqiah ya. Ini lama semua. Di jamaah Gus Deng deh, Gus Dio, wah Gus itu. Wah kurang mau disiksa sekalian. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh niat nyiksa ku sholat. Nabi kata Nabi, Muslim itu man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi.
Siapa saja muslim yang lain yang nyaman dengan lidahnya dan perbuatannya. Jadi muslimkah kita kalau di rumah damai gak suami? Kalau kehadiran ibu, suami damai, anak damai, berarti ibu muslim. Kalau ibu di rumah ada suami malah ibu tesiun asa kiamat. Pak Ustadz bahaya, silahkan kena kiamat. Naon bu? Salah kia ya di imah. Berarti karena aku tidak senang dalam agama itu ada kekerasan. Iya. Gitu Pak Agung ya. Ini kedamaian di situ. Luar biasa. Iya. Baik pemirsa di rumah, luar biasa sekali ini tentang tema ini karena ya itu tadi bermuka masam pun Iya, itu iya. sudah menjadi mendatangkan berbagai Masalah baru. masalah baru ya tadi. Iya, iya. Artinya Islam sampai sedetail gitu tadi ya. Itu pun juga menjadi ini. Sampai saya baca ya Pak Agung ya. Sempat salah satu kurang senyum. Diadakanlah lomba senyum se-Korea Selatan. Dan pemenangnya sekarang ngasih training ke seluruh negara cuma ngajarkan senyum. Masya Allah. Kamu di Sunda makan seri aya genepnya ya seri, surah seri, yang serikeun, seseria, seri kuning. Polda Jaya datang Ya, ya. senyum. Akhirnya Pak Iwan ya, Iwan Bule saya nyebutnya, sekarang jadi ketua PSSI ya. Beliau naikkan pangkatnya. Bahkan kalau nggak salah diumrohkan. Kenapa? Ketika ditanya Pak Sutisna, pastilah Sutisna itu orang Sunda lah ya. Mun Jawa Sutisna ya. Kunaon saya malu dengan institusi saya. Kalau saya marah, yang jelek polisi kan. Karena kan al-hukmu al-birru hukmun bighairi fa'ili. Kebaikan itu akan membawa baik kepada yang tidak melakukan. Sebaliknya azambu su'mun bighairi fa'ili. Kejelekan itu akan menjelekan orang-orang yang tidak melakukan. Dan itu responnya luar biasa. Kedah gitu memang. Ramah semuanya. Yang marah pun harus damai. Coba Nabi itu kan tiap hari diludahi. Iya. Lintewani. Sok subuh-subuh lidah orang Arab, cidu orang Arab, subuh-subuh tegosok gigi, eta jigong lagi ya, jigong. Kenapa? Beliau mengharapkan rahmat. Ngelangkah kena duri, tapi Rasul tetap tidak marah. Makanya idfa billati hiya ahsan. Tolong dengan prestasi kebaikan. Kenapa? Kita merindukan rahmat Allah. Gitu Pak. Masya Allah. Pemirsa di rumah memang ini juga ibu-ibu di sini juga ya terkesan terlihat remeh-temeh gitu ya. Tapi juga memang ini bisa berdampak yang luar biasa gitu ya dalam kehidupan sehari. Nanti kita akan lanjut, termasuk juga nanti kita menampung pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim dari Baitur Rahman ya, dari Cipicung, Kabupaten Bandung. Cuma nanti kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Saatnya di segmen ketiga ini ada ibu-ibu Majelis Taklim dari Baitur Rahman, Majelis Taklim Baitur Rahman Cipicung Kabupaten Bandung yang akan siap memberi pertanyaan ya kepada Pak Ustadz. Jangan yang sulit-sulit katanya Bu. Iya. Silakan Bu. Boleh. Mangga Bu. Diri aja. Ya. Mau berdiri boleh, mau apa-apa, duduk aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Yani dari Majelis Taklim Baitur Rahman.
Saya akan bertanya pada Pak Ustadz. Mangga. Nah, Pak Ustadz, bagaimana caranya mengatasi perbedaan paham Ya. supaya tidak menjadi pertengkaran dan tidak menjadi perselisihan? Ya. Gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Silakan dilanjut sama pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeti dari Masjid Bayutur Rahman, Masjid Taklim Bayutur Rahman. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz, apa artinya atau apa itunya hasad dan fasad, mohon diperjelas Perbedaannya, Bu, ya? Iya. Mangga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh kita Langsung. Itu sering. Solusinya gimana? Satu, perluas ilmu. Karena makin tinggi ilmu seseorang, itu makin tinggi tolerannya. Rasul ilmi al-mudarah, puncak ilmu itu toleran. Ya. Al-mudarah itu wal-imanu qarnan jami'an. Toleran dengan ilmu itu satu kesatuan. Nah, toleran dengan iman itu satu kesatuan. Ciri orang beriman itu tolerannya tinggi. Nah, kalau makin luas, itu makin toleran. Saya pernah mendamaikan di satu masjid karena masalah doa iftitah, Pak Gung, ya. Yang satu Allahu Akbar kabiron, yang kedua Allahumma ba'id. Duduknya aja beda ya. Jadi yang di kopea itu Allahu Akbar kabiron, yang di golep nyerepet gitu. Sehingga pelok buah di lamot nih. Tapi mah Allahumma ba'id Pak Ustadz ya. Akhirnya saya berusaha dipakai sebagian dari NU. Ya. Nabi SAW baini wa baina dan seterusnya dipakai oleh teman-teman dari Muhammadiyah Persis pakai itu. Kepada Sayyidina Ali sama watiran dipakai oleh Sayyidina Ali sebagian NU. Nah, ada subhanakallahumma doa iftitah saja sampai 11 macam. Nah, kenapa terjadi perbedaan Rasul mengajarkan? Karena Rasul itu mengajarkan satu doa sesuai dengan karakter. Abu Hurairah datang kepada Nabi, ya Rasul ajarkan kepada aku doa iftitah. Nah, Abu Hurairah itu nama aslinya Abdullah, tapi ada kebiasaan di rumahnya itu melihara kucing. Sebutlah Abu Hurairah, bapak kucing artinya. Nah, keistimewaannya itu dia mementingkan kucingnya daripada dirinya. Jadi kalau mau makan tuh periksa dulu kucingnya. Upami kucing na atas bungkreng ya, atas gendut makan, baru beliau makan. Nah itu beda aja nggak ini apanya jatah kucing di dalahar. Gitu. Nah dengan karakter begitu ngasih doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Sayyidina Ali memuliakan wajahnya karena dari dulu sampai akhir hayatnya beliau tidak tahu bagaimanapun bentuk kemaluannya. Saking terjaganya. Kalau nunduk, Rasul ngasih gelar karomul wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Dengan karakter begitu Rasul ngasih doa wajah tu wajhali dari fataras samawati dan seterusnya. Jadi kalau masuk masjid, Allahumma saya tahu dalilnya ini. Dalilnya ini. Jadi itu pas ya. Nah, jadi pertengkaran itu terjadi karena faktor kebodohan. Makanya cari ilmu yang banyak. Cari ilmu yang banyak. Saya waktu ke Madinah masuk ke Masjid Imam Bukhari. Beliau itu sampai menjual ya, demi mendekati para kiai, para ulama di Mekah, di Madinah. Imam Syafi'i waktu di Madinah bacaan Quran untuk yang meninggal dunia tidak nyampe. Begitu pindah ke Mesir, beliau mengatakan bacaan Quran untuk yang meninggal dunia nyampe. Karena literatur yang dibaca itu menyebabkan fatwa berbeda. Dan itu harus siap dengan qaulul qadim, qaulul jadid. Etama baheula ayeuna mah ayeuna. Kita harus siap berubah karena ilmu yang dibaca. Jadi dengan luas ilmu kita akan toleran dengan siapapun. Tadi orang mah si Ustad nuka hiji bodoh, nuka dua lain belegungnya itu terlausnya ya. Alim dari ilmu. Ya, betul. Ngaros asa bener we gitu. Padahal at-turuku ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Kita ke Jakarta sekali-kali Bu Yao yang lewat pesawat, kali-kali pakai kereta. Yang pakai kereta
tujuannya. Kalau ujungnya sama tujuannya, maka tidak selayaknya saling menjelekan. Nah, manda'ala subya jahiliyah. Siapa mata jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Pas saya terus abdi kantos lah. Cek anu fanatik kemis bagus Imam Syafi'i, itu Idul Fitri ya pernah berubah. Kata yang Jumat dalam khutbah, Jumat bagus itu Imam Samudra. Dan ujungnya dengan kedamaian. Tapi masalah kecil jadi besar karena pertengkaran. Itu Bu ya. Jadi ngawas kamar apa yang ngider. Oh iya, abdi kantor di radio ya. Masalah akikah. Anu kekeh harus 7 hari. Hanya saya baca kitab Bidayatul Mujtahid. Ada sini, aqra an-nafsi ba'da mabu'isa binubuwah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Hadis itu jadi dasar boleh selama fadilah amal dan menyangkut ibadah sosial. Jadi bahasa yang bagus, afdol 7, 14, 21 hari. Tapi ada di situ ada dalilnya. Tapi yang afdol ini gitu. Jadi jelaskan semuanya. Ta'anu kekeh, man utaran yang ana ilmu kekeh, mun 7 hari bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Kayak maut lagi bid'ah maut. Nah, itu Bu ya. Kalau Ibu nanti teh hasad ya. Perbedaan. Nah, jadi ini ada hasad, penyakit hati, sirik, dengki, ya, terido batu menang kagenahan. Tetangga kuriak, manehna soak. Nah, tetangga beli motor, hese molor. Itu terus saya itu hasad itu. Dan itu kan selalu ada tadi. Oh, selalu. Likuli zini mati masudun. Setiap dapat nikmat pasti ada yang hasad. Saya kisah naik kuda dede yang nungtun kata orang hasad di mana-mana oge cenah budak nu naik kuda tungtun ku kolot isukna teh dibalikeun budak naik kuda nungtun kolot cek nu hasad teh dasar budak doraka cenah nah gitu we akhirnya kata itu cek nu hasad dasar jelema bodoh cenah di mana-mana lagi meuli kuda mah keur ditaekan keke yang jual kuda itu bagi-bagi gitu. Pokoknya hasad itu kayak kacamata hitam. Kata Rasul, jauh kebaikan. Masya Allah. Nauzubillah. Saya hasad ke si A, nanti sholat saya kasihkan ke si A. Saya hasad ke si B, haji saya kasihkan ke si B. Nanti hilanglah pahala kebaikan saya. Nanti di akhirat kata malaikat, dulu kamu dihasadi tapi kamu tidak bisa membalas karena itu pahala kebaikan dia diberikan kepadamu. Jangan hamburkan pahala kebaikan kita dengan hasad kepada orang lain. Tapi yang paling bahaya fasad. Kalau fasad itu kebencian dibuktikan dengan gerakan. Kalau hasad kepada umat Islam itu fasad. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina fasad. Allah tidak akan berikan surga itu kepada orang-orang yang fasad. Tapi biasanya hasad dulu baru fasad. Oke. Nah, Abu Lahab itu ya hasad. Simun cek suami teh, "Mama kieu tapi teu naon." Hasad ge mun geus neungheuh kekerasan rumah tangga itu sudah fasad. Itu hati-hati. Hasad fasad itu lebih besar dan itu jadi sumber pertengkaran. Gitu Bang ya. Fasad itu. Artinya juga memang itu tadi ya, efek dari fasad itu sangat dahsyat aja. Dia begitu. Dan terjadi pembunuhan antar manusia itu karena dua ini. Kakak beradik kan itu. Kalau sudah hasad fasad itu pas saya tanggung-tanggung, saya pernah menemukan kakak beradik sampai 20 tahun berantem. Karena hasad dan fasad. Ada yang 60 tahun. Saya baru tahu itu kakak beradik setelah meninggal. Itu sempat silih hapunten. Itu hati-hati. Iri dengki itu.
Dan itu biasanya di antara orang-orang terdekat. Orang terdekat. Makanya jangan bersihkan langit sementara bumi masih kotor. Makanya itu hati-hati itu hasad itu. Wa min syarri hasidin. Nah, itu bagus. Iya. Oke. Pemirsa di rumah masih ada satu segmen setelah ini. Nanti kita tunggu dulu gitu ya. Nanti kita lihat dulu beberapa pesan berikutnya, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Alhamdulillah kita kali ini benar-benar membicarakan tentang tema yang sangat relate dengan kehidupan kita sekarang, apalagi dengan di media sosial kita gitu ya, yang terus sekali bahwa nyinyir hal-hal yang kadang-kadang juga bisa menjadi yang melihat juga jadi gimana gitu deh kita ngeliat ini. Tapi masih ada beberapa pertanyaan dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Baitur Rahman Cipicung ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Wanti dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Kampung Cipicung RW 2, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Bala Endah, Kabupaten Bandung. Ingin bertanya kepada Bapak Ustaz, bagaimana cara mengatasi atau menyikapi orang-orang yang kalau mau hajatan masih menyediakan benda-benda atau makanan yang tujuannya ingin suguhan gitu. Tapi hasilnya kalau saya menyikapi atau melarangnya, nanti hasilnya baik dan harmonis, juga kekeluargaan masih tetap terjaga. Ya. Saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak, ada sebelah kita. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Ibu Yayat dari Masjid Baitur Rahman, Kampung Cipicung, Kelurahan Manggahang. Pak Ustadz, pada Temaros, bertanya, bagaimana cara menyikapi orang yang bertengkar dikarenakan beda madhab? Itu saja Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tar, langsung aja ya. Ada hadis ini. Kenapa Rasul berhasil? Karena rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Santun. Laukna benang. Laukna sayna herang, laukna benang. Itu karena dalam Quran gini, walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik. Kalau kalian keras dalam cara menyampaikan, pasti orang sekitar kalian bukan nurut, malah meninggalkan kalian. Pundung barijeng teu hasil. Masya Allah. Itu. Jadi rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika memerintah, santun ketika mencegah. Makna santun itu sangat luas. Ada yang mengedepankan akhlak. Jadi kedepankan akhlak, kesampingkan ikhtilaf. Saya ulang, kedepankan akhlak, kesampingkan ikhtilaf. Karena Islam itu kan ada dua, ada Islam khalisah, ada Islam mukhalatah. Islam khalisah itu betul-betul Islam semuanya. Udhulu fisimi kafah istilahnya. Semuanya Islam, rumah tangganya Islam, taninya Islam, dagangnya Islam. Sadayana lah. Sabatas caunya, tangga cau, daun cau, naon deui? Bodogol, cau. Beda jeung naon teh? Sampe. Dikasih gula jadi misro, dikasih cengek jadi comro ya nah. Ya nah. Sampe anggo Islam suguh kene aya menyan kene kan itu nanti karena dukun itu 80% wadul, 20% bohong. Dukun itu. Nah, ya, kumaha carana sangkan laukna benang caina herang. Ibu kedah mengedepankan akhlak. Kalau dia sakit tengok duluan. Nabi itu pernah ya dilempari, diludahi, tapi yang meludahi tidak ada. Kabarnya sakit. Apa yang terjadi? Rasul nengok duluan. Nengok, bawa makanan, bawa obat, dipencetan, bawa dokter, didoakan sampai sembuh. Mun urang mapan anu ngewa ka urang geuring, wah dora kati aing gitu nya. Itu akhlak. Apa kata Nabi? Ini lam aslaanan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Hanya orang ini masuk Islam.
mun eta jami teh resepna rokok naon Ji Samsu bere Ji Samsu. Walaupun galak anjing itu kalau dikasih makanan Bu, insyaallah pastilah si eta cenah. Pasti si eta nu pangbageurna. Ingat keneh urang mah. Ibu suka nonton Ikatan Cinta Bu. Kenapa si Angga jadi baik sama Aldebaran? Karena ditolong waktu adiknya hampir meninggal kan? Itu gitu tabu apa namanya? Karena kebaikan itu pasti berakhir dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali ujungnya kebaikan. Satu. Yang kedua, kita harus mempelopori di rumah itu. Karena miftahanil khair. Orang yang baik itu jadi pembuka kebaikan dimanapun dia berada. Tetap berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Insya Allah dengan cara itu Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha maksimal. Jadi Bu Wanti tadi taroskeun, dulur mana saloleh teu? Apa usahamu supaya saudaramu baik? Itu pagu yang disyukur itu. Nah, yang kedua, bagaimana menghadapi pertengkaran karena ikhtilaf itu Bu ya. Ibu diusahakan ya dalam kondisi tertentu, apa orang Sunda bilang lolonokan. Karena itu siga itu, karena siga iya, penting itu. Padahal untuk apa? Mendamaikan. Pokoknya si A dengan si B lagi berantem. Ceritalah ke si A tentang kebaikan si B. Salam ti si A. Si B kaget. Ini ada makanan dari si A. Nanti ke si B gitu juga. Baik, salam dari si A ke si B, dan si B salam ke si A. Ternyata dengan cara itu kita jadi islah bainanas, mendamaikan manusia. Yang salah itu memprovokasi Bu. Dia goreng, itu goreng, ingin nyaman dia, itu salah. Tetap Islam itu agama yang mendamaikan. Makanya tugas kita syahidan. Jadi saksi perdamaian itu. Gitu Bu. Saya tak ayat doa nu saya tak. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Itu saya. Dia saya tak Bu. Surat Al-A'raf 89. Itu aku ya. Oke. Yang perbedaan mazhab udah Ibu ya? Udah. Tad ini juga ibu-ibu di sini juga apa? Ini ada yang bertanya nih di netizen yang di rumah nih di 012. Ini berbuat baik sudah meninggal katanya tadi. Ini apa selain mendoakan atau Ya. atau apa tadi misalkan? Jadi makanya bikinlah almarhum tersenyum. Dengan cara apa? Satu, doakan tiap pada sholat. Dan mendoakan almarhum, almarhumah itu bukan hanya kewajiban, tapi membuka pintu rezeki. Iza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Apabila gitu tuh. Jadi kesulitan rezeki itu berawal itu tengah doakan Ibu Rama. Yang kedua, menyelamatkan. Jadi satu, tanda terima kasih. Kedua, mendatangkan rezeki. Yang ketiga, menyelamatkan. Pernah kejadian sisa tiba-tiba berhenti sampai orang-orang sekitar nanya, kenapa berhenti menyiksa orang ini? Kata malaikat penyiksa itu mengatakan, saya berhenti menyiksa orang ini karena jeritan anak-anaknya di dunia mendoakan. Itu pentingnya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pernah satu saat karena durhaka dibuka pintu neraka. Jeritan anaknya kedengaran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirnya pintu neraka nutup lagi. Karena jeritan anak yang saleh. Dan anak yang saleh itulah yang jadi investasi kebaikan. Gitu, ya. Yang terakhir kalau dari rezeki tidak salah. Bersedekahlah atas nama almarhum almarhumah. Itu juga termasuk dibenarkan dalam Islam. Itu salah satunya Pak Agung. Oke, ya. Allahu Akbar. Kita lagi ya Bu ya. Di 131 tadi ini, nah ini tadi apa? Menangis karena kematian yang mungkin juga agak berlebihan katanya tadi. Iya. Itu gimana tadi, dibolehkan sebagai manusia biasa atau gimana? Menangis puncak adalah suatu. Ibu punya anak nikah terus nangis. Nah, itu nangis apa? Bahagia, ya. Sebagai manusia normal. Sebagai normal. Kemudian ibu dimarahi oleh suami, ibu nangis, itu nangis sakit hati. Makanya harus cari hati yang lain. Sakit hati. Ketika wisuda itu. Nah, jadi puncak tidak suatu air mata keluar. Nah, Nabi SAW sempat menyebut tahun itu tahun kesedihan.
Yang nyaman sedih pasti minimal ngembeng air mata itu. Karena ditinggal oleh kakeknya, ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah. Rasul nangis. Yang dilarang itu adalah ngeratapi. Nah, meratapi sampai gogolehan di kubur itu nggak boleh. Kalau menangis manusia biasa karena hanya orang yang keras hatinya, yang ayahnya meninggal tidak nangis. Hanya orang yang hati yang kotor, yang bila ibunya meninggal tidak nangis. Jadi menangis dalam arti wajar boleh. Yang tidak boleh itu sedih berkelanjutan sampai lupa kerja, lupa makan, itu nggak boleh. Makanya ada istilah takziah. Takziah itu menghibur karena orang yang dicintainya telah diwafatkan oleh Allah. Karena kalau tidak ada takziah, kematian. Terjadi bisa di Lembang, kejadian di daerah ujung sana, suaminya 54 meninggal dunia. Itu 3 bulan karena ada tidak. Masya Allah. Saeb sapiring, aina jatah papa amri kumanehna. Jadi 2 bulan meninggal, naik awal. Sehingga benar. Rasul berdoa kan di multajam, ya Allah, Kau yang mematikan manusia, Kau yang menghidupkan manusia, hiburlah aku. Setingkat Nabi saja minta dihibur, dahsyatnya kematian. Dan puncak sabar salah satunya ditinggal orang yang dicintai dan mencintainya. Saya menghadapi beberapa orang yang ditinggal orang yang dicintai dan mencintainya luar biasa. Makanya kita kasih nasihat. Salah satu takziah itu penting ngasih nasihat. Apa yang dikerjakan setelah wafatnya, jangan terang dengan kesedihan. Karena orang yang meninggal dunia, apalagi orang soleh, sudah pasti bahagia. Nah, kita bagaimana melanjutkan kebaikan orang itu. Gitu. Jadi wajar, Pak. Artinya memang kesedihan itu juga biasa aja itu. Biasa saja. Emang artinya dibolehkan. Yang bolehkan asal jangan berlebih. Ya, tadi. Meratapi. Dan oke, kita lanjut lagi ini. Nah, ini gimana caranya agar bisa meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah, tentu dengan juga terlepas juga kadang-kadang sering banyak melakukan dosa katanya. Iya. Husnul khotimah itu husnul amal ya. Baik beramalnya. Mau beramal soleh, ketika beramal soleh, setelah amal soleh meninggal, itu husnul khotimah. Ibu terus ngawas dia di jalan maut, husnul khotimah. Ulah diaminannya, ulah bisa maut orang kayak gitu. Nah, jadi setelah berbuat lebih baik, saya pernah baca Yasin. Saya itu istrinya habis subuh telepon, Pak Ustadz, Mas Ahmad namanya, meninggal dalam keadaan baca Quran. Bagus itu ya. Bolehkah mengistimewakan satu surah? Boleh, dengan catatan tidak melupakan surah yang lain. Nah, ada itu yang sifatnya ritual, yang sedang tahajud, ada seorang bapak mau mama mau beli apa kesemek ya, Pak, favoritnya kesemek, tongku mama kan aku bapak cina baheula cina mama anu direpotkeun ayeuna bapak nu meser. Kan katanya kalau suami ngantar istrinya belanja itu ketampannya naik, Bu, 70%. Gitu. Amun meser oleh-oleh 50%. Nah, gitu. Iya guys, teu kasep teu nganter teu mere duitan geus gitu. Iya. Akhirnya dia meninggal ketabrak. Saya bilang, siapa yang habis berbuat baik kepada orang yang dicintai dan mencintainya, wafatnya husnul khotimah. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, nah ini, siapa yang mau berbuat dosa, ketika berbuat dosa, setelah berbuat dosa, meninggal dunia, itu su'ul khatimah. Setiapa yang sedang menyakiti pasangannya, menyakiti istrinya, menyakiti anaknya, menyakiti temannya, meninggal, itu su'ul khatimah. Makanya ibu kalau kelihatan suami dibangunin sholat tahajud nggak mau, ibu jangan kasar. Mungkin suamiku habis cari nafkah, capek, buka pintu-pintu lalaunan gitu lah, gula kamana mah tahajud atuh dar gelut heula, itu jadi nggak ada rahmat airnya. Nah, pelan-pelan gitu ya. Jadi kamu kan gitu paseo gundrok damai biasa saja lah, karena mencari nafkah itu lebih dari tahajud pahalanya itu. Gitu ya Pak Agung ya. Oke, ini tapi ada yang bilang katanya meninggalnya seseorang itu tergantung dominannya dia berada di mana, coba tadi. Ya, jadi gini. Gimana tadi?
Nanti kan ayat, makanya ketika tidak sebenarnya tergantung satu apa kata-kata terakhir ya. Ya Allah, Allahu Akbar, meninggal husnul khotimah. Pas gempa malah anjir, nah itu anjir. Yang kedua, yang dominannya ditimbang, yang dominannya apalah banyak kanan atau kiri. Gitu, karena kan manusia biasa kadang-kadang lupa. Tapi saya yakin kalau yang sudah biasa kan otomatis bisa. Otomatis ningali inju bawang we kan langsung istighfar manehna. Astagfirullahaladzim. Itu panjang ya. Kunaon cepejang korban istighfar gitu. Nah, itu tidak mungkin kalau tidak biasa gitu loh. Nah, makanya biasakanlah berbuat baik. Nanti kebaikan itu yang akan mengantarkanmu pada kematian. Oke. Gitu. Kebaikan yang akan mengantarkan kebaikan. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali ini ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Baitur Rahman Cipicung Baleendah ya. Hatur nuhun telah mendatangi kami. Cuman sayang sekali ini waktunya telah habis. Banyak sekali pertanyaan di netizen kita ke media sosial kita. Cuman nanti insya Allah Ustadz kalau ada waktunya tadi. Sayang sekali waktu kita memang sudah habis. Insya Allah Rabu depan kita akan ketemu kembali. Ada kasih konklusi sama doa tadi. Pemirsa Bandung TV dan ibu, ya, saya tadi di sepanjang jalan dengar nasihat ya dari beberapa ustadz ya. Jadi ternyata netizen kita itu paling jelek se-Asia ya. Se-Asia ya. Paling kotor, paling tidak baik katanya. Makanya ini handphone ini gunakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik membawa kedamaian, tidak boleh menimbulkan permusuhan. Aktivitas kita harus berbuat ujungnya kedamaian. Insya Allah dengan cara kedamaian wafat kita akan damai menghadap Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah, berbuat baik, berbuat damai udah siapapun. Dengan cara seperti ini insya Allah rahmat Allah mengalir. Dan rahmat Allah itu yang kita dambakan dimanapun. Di rumah ada rahmat, di kantor ada rahmat, di komplek kita ada rahmat Allah. Insya Allah di situ falyabudur bahadal bait allazi at'amu min ju' wa amanahu min khauf. Bebas rasa takut, bebas rasa lapar. Itu ciri rahmat Allah datang. Demikian Pak Agung ya. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan. Kepada ibu-ibu Majelis Taklim, hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Insyaallah pulang dalam keadaan sehat walafiat dan selamat dunia. Baik pemirsa di rumah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi